Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikal Burkan dengan NIM 0550 1425078. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas arsitek internasional yang bernama Le Corbusier. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke bab 1, pendahuluan. Adapun latar belakang dari Le Corbusier yang memiliki nama asli dari Charles Edward Jenner Giles, merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah arsitektur modern. Pemikirannya mengenai fungsi, bentuk, dan estetika bangunan telah membentuk dasar perkembangan arsitektur abad ke-20. Ia dikenal sebagai arsitek urban planner, penulis, dan penulis yang produktif, serta pendukung kuat modernisme melalui pendekatan rasional, efisiensi bentuk, dan inovasi teknologi. Berikut adapun maksud tujuan penulisan makalah, yaitu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sosok Le Corbusier sebagai salah satu tokoh sentral dalam perkembangan arsitektur modern. Melalui kajian ini, penulis berupaya menilai bagaimana gagasan-gagasan Le Corbusier tidak hanya sekedar mempengaruhi estetika bangunan, tetapi juga cara manusia merancang ruang hidup, lingkungan kota, serta hubungan antara bangunan dan penggunanya. Terus kita masuk ke bab 2, biografi dari Le Corbusier. Le Corbusier memiliki nama asli Charles Edward Jenner Giles, lahir pada 6 Oktober 1887 di kota La Chaux-de-Fonds, Swiss. Ia tumbuh dalam keluarga seniman. Ayahnya bekerja sebagai pembuat dekorasi jam dan ibunya seorang pemain piano. Perjalanan hidupnya ke berbagai negara seperti Italia, Jerman, dan Austria sangat memengaruhi cara pandangnya terhadap arsitek modern. Pengalaman ini membuatnya tertarik pada konsep bangunan fungsional, sederhana, dan geometris. Hubungan pengalaman hidup dengan desain, keindahan geometri jam tangan, pendidikan seni, serta perjalanannya membuat Le Corbusier pada fokus desain yang bersih, teratur, efisien, dan modern. Kemudian pendidikan Le Corbusier. Le Corbusier belajar di École des Arts La Chaux-de-Fonds, tetapi tidak masuk sekolah arsitek formal. Ia justru belajar langsung melalui praktek dan bimbingan gurunya. Ia kemudian magang pada arsitek terkenal seperti Auguste Perret, Peter Behrens, dan Joseph Hoffmann. Dari mereka, ia belajar teknik modern, penggunaan material baru, dan cara merancang bangunan secara lebih fungsional. Pengaruh pendidikan terhadap karyanya, gabungan pendidikan seni dan pengalaman magang, membuatnya menghasilkan arsitek modern yang minimalis, geometris, dan menekankan fungsi. Pekerjaan dan karir dari Le Corbusier. Proyek-proyek utama itu seperti Ville Savoye, rumah modern dengan bentuk kontrak dan pilotis. Kedua, Unité de Habitation, apartemen massal di Marseille. Berikut Kapel Rockman, bangunan ibadah dengan bentuk dinamis. Kemudian kota Chandigarh di India, proyek perencanaan kota besar. Terus kontribusi profesional, mendirikan kantor arsitek modern, menulis teori arsitek yang menjadi acuan dunia, menerima penghargaan dan pengakuan global. Berikut ciri khas dari desain Le Corbusier. Bentuk geometris dan sederhana. Ville Savoye menggunakan bentuk kotak putih dengan komposisi yang sangat simpel. Yang kedua, struktur modern. Struktur modern itu terletak pada area kolom terbuka pada Ville Savoye yang seperti Anda bisa lihat di gambar tersebut. Yang ketiga, penggunaan material modern. Unité de Habitation menggunakan beton masif dengan pola fasad modular. Kemudian hubungan kuat dengan konteks fungsi dan keindahan modern. Unité de Habitation dirancang sebagai kota vertikal untuk menjawab kebutuhan hunian padat. Yang kelima, estetika fungsional dan minimalis. Ruang interior Villa Savoye mengikuti alur gerak penggunaannya. Dan terakhir,
Penutup, sebagai kesimpulan, Le Corbusier merupakan salah satu tokoh paling penting berpengaruh dalam sejarah arsitek modern dunia. Ciri utama Le Corbusier terlihat pada bangunan bentuk geometris sederhana, struktur pilotis, material modern seperti beton bertulang, serta penataan ruang yang menyesuaikan kebutuhan manusia yang hingga kini masih menjadi referensi penting dalam studi arsitektur. Berikut saran berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, penulis menyarankan agar pemikiran dan karya Le Corbusier dapat dipelajari lebih lanjut, terutama oleh mahasiswa dan praktisi arsitektur. Prinsip desain yang dia kembangkan dapat dijadikan kajian kritis dalam merespon tantangan arsitektur masa kini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.